Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Bapak kita, sesepuh kita, Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Kemudian yang saya muliakan Ketua Umum Partai Umat yang saya banggakan dan seluruh jajaran. Kemudian seluruh pengurus Partai Umat seluruh Indonesia yang sangat membanggakan untuk kita semua. Kemudian kepada para partisipan, peserta yang malam hari ini berkesempatan untuk ikut pada webinar atau halal bihalal dalam rangka 23 tahun Reformasi Republik Indonesia yang saya muliakan semuanya. Marilah acara yang sangat membahagiakan ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Bukhari Muslim. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Ketua Umum Partai Umat, Bapak Adito Rahmati, untuk menyampaikan pengantar. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Profesor Dr. Amin Rais, Ketua Majelis Syura Partai Umat, dan Bapak Reformasi Indonesia, yang insya Allah akan memberikan keynote-nya pada malam hari ini, kemudian juga untuk segenap pimpinan dan pengurus Partai Umat, mulai dari Majelis Syura hingga DPC, juga spesial guest yang insya Allah akan memberikan tanggapan. Yang kami hormati ada Bu Husnul, ada Bang Rocky Gerung, ada Bang Refli Harun, dan Bang Buliani. Dan juga kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasinya untuk kepada seluruh hadirin, kader Partai Umat seluruh Indonesia, juga wartawan dan jurnalis, juga peserta yang mendaftar. Izinkan saya, Ridho Rahmadi, menyampaikan secara singkat dua alasan mengapa kami menginisiasi acara malam hari ini. Yang pertama, kami bermaksud untuk menyampaikan informasi tentang sejarah reformasi, nilai-nilai reformasi kepada anak muda Indonesia, milenial, dan sebagian generasi Z. Jadi kami melihat ada mata rantai sejarah yang terputus, ada historical gap yang hilang atau yang muncul di literatur-literatur sejarah Indonesia. Jadi ini insya Allah adalah tanggung jawab kita bersama, dan karena memilih diam itu salah dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah kami ingin meluruskan dan mengkoreksi bias-bias informasi tentang reformasi. Ya, yang kami pikir ini sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Jadi sejarah harus dituliskan apa adanya, dan hanya dengan berbuat adil pada sejarahlah kita dapat menatap masa depan dengan benar. Jadi kiranya singkat dari kami, dari DPP, mewakili segenap pengurus DPP. Kemudian terima kasih sekali lagi telah berpartisipasi pada acara hari ini. Kiranya semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mas Mustafa, mikrofonnya Mas. Terima kasih pada Pak Dito Ramadi yang telah menyampaikan pengantar. Sebelum Bapak Amin Rais menyampaikan pidato refleksi reformasi, perlu saya sampaikan informasi bahwa nanti setelah Bapak Amin Rais menyampaikan pidato reformasi, maka ada 3 special guest yang akan menanggapi pidato Bapak. Kemudian ada 1 lagi kesaksian tokoh Partai Umat. Yang 3 tadi adalah Bapak Rocky Gerung, Bapak Refli Harun, kemudian Ibu Cusnul yang saya singkat sebagai RRC, lalu ditambahi dengan kesaksian dari Partai Umat sebagai korban ITE, Bapak Buniani akan menyampaikan masing-masing 8 menit maksimal setelah Pak Amin menyampaikan pidato beliau. Oleh karena itu, waktu pertama kami persilahkan kepada yang kami muliakan, Bapak kita, Bapak Ketua Dewan Syuro Partai Umat, sesepuh kita, Bapak kita semuanya, kami persilahkan. Tafadhol masykuro, Bapak Amin Rais, silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat malam, sejahtera buat kita semua, saudaraku. Jadi terima kasih kehadiran Bu Husnul, Bang Rocky dan Bang Refli Harun untuk memeriahkan suasana malam ini, ya, bertukar pikiran dan mencari moral lesson, katakanlah historical lesson juga dari reformasi yang sudah berumur 23 tahun. Nah, saya diberi waktu sekitar 15 menit, mungkin nggak sampai 15 menit. Saya ingin mengingatkan bahwa pada 2 dasawarsa terakhir abad 20, ya, yaitu tahun 80-an sampai 90-an, di Asia ini ada sebuah pergolakan dari rakyat di masing-masing negara itu yang ingin mencari perubahan alternatif bagi kesumpekan, bagi keadaan yang sudah dianggap macet dan sangat tidak menguntungkan bagi kehidupan rakyat banyak. Yang pertama itu adalah yang terjadi di Cina, yaitu Deng Xiaoping itu adalah parliament leader, ya, tokoh RRC yang di bawah Mao Zedong, ya, begitu hebat dia ini, ya. Dia memodernisasi Cina itu dengan 4 macam modernisasi. Itu modernisasi pertanian, modernisasi industri, modernisasi pertahanan, dan juga pembangunan iptek, science and technology, dan semuanya itu untuk rejuvenating Chinese economy, ya. Jadi untuk memperbaharui, untuk menggairahkan, untuk melakukan perbaikan buat ekonomi Cina. Nah, saudara-saudara, Deng Xiaoping ini punya jasa luar biasa karena selama kekuasaan yang hanya 8 tahun itu, ya, 83 sampai 90, 7 tahun, ya, dia sudah bisa menyulap, ya, Cina yang tadinya terbelakang itu tiba-tiba menjadi modern, menjadi sangat kuat, apalagi sampai sekarang ini. Tapi ingat, ya, sekalipun Deng Xiaoping itu sudah berhasil membangun ekonomi, tetapi ada satu hal yang dibenamkan, ditumpas, yaitu liberty, yaitu kebebasan, yaitu hak demokrasi rakyat Cina, sehingga waktu itu puluhan, bahkan ratusan ribu mahasiswa Cina dan para pemuda itu turun ke Tiananmen Square, ya, untuk menggugat Cina itu, ya. Dan kemudian jangan lupa korban Tiananmen Square itu yang diakui Cina cuma 200 orang, itu betul yang digilas pakai pansel dan pakai tank, tapi kalau menurut BBC yang lebih otentik saya kira sekitar 10.000 mahasiswa Cina itu dihabisi di luar Tiananmen, maupun setelah mereka lari ke asrama masing-masing, itu mereka diciduk kemudian dimusnahkan. Nah, jadi ini satu hal yang ingin saya sampaikan. Di Cina itu pernah ada people power yang luar biasa, tapi hasilnya itu malah semakin gawat karena rezimnya menolak perubahan. Kemudian sampai sekarang kita tahu bahwa komunisme Cina menjadi semakin berkuasa, tidak ditakuti lagi, ya. Dan karena itu ini pelajaran buat kita, ya, bahwa
Cina ini ya karena nature dari komunisme itu adalah menganggap nyawa manusia itu sangat murah ya. Nah, ketika mereka membunuh rakyat sendiri sama 10.000 orang itu dianggap biasa-biasa saja itu, dan bahkan kemudian oleh mereka dikatakan sebagai terobosan Deng Xiaoping, dan sekarang Xi Jinping itu pun saya juga menirukan Deng Xiaoping di Uighur dan lain-lainnya. Yaitu Cina. Kemudian yang kedua, di Filipina ya, itu 7 tahun kemudian itu ada people power yang saya kira oleh dunia dianggap people power yang sungguh-sungguh 3 hari ya. Waktu itu singkat kata Marcos 20 tahun sudah betul-betul menggilas kedaulatan rakyat, sudah memperlakukan rakyat sebagai katakan bukan manusia ya. Kemudian semua diborong ya. Kemudian dia menjadi autokrat yang luar biasa. Tapi lihatlah ketika para pemimpin agama di sana, Kardinal Jaim Sin dan para bishop, biarawan-biarawati ikut terjun ke Malacanang mengepung itu, ya, ditambah jenderal-jenderal yang kemudian membelot desersi, itu kemudian memang terjadi perubahan yang sangat bagus. Artinya apa? Rakyat Filipina itu bisa berhasil mengucapkan selamat tinggal kepada otoritarisme dan selamat datang demokrasi. Nah, tapi yang menarik adalah ya, sejelek-jelek Marcos itu masih lebih bagus dari yang terjadi di Cina itu. Ya. Jadi saya baca sejarahnya itu, ya, waktu Marcos sudah terkepung oleh hampir 1,5 juta rakyat di Metro Manila itu, ya, yang sudah ingin perubahan, tidak mau lagi dengan Marcos, maka Marcos mencoba supaya para tentaranya, angkatan laut, angkatan udara, juga polisinya itu membuyarkan kerumunan yang 3 hari itu, dari 22 sampai 25 Februari tahun 86. Tetapi saudara sekalian, ya, yang menarik adalah bahwa ketika helikopter sudah merang-rang di depan kerumunan orang di depan Malacanang itu, ya, kemudian juga angkatan laut sudah bergerak, angkatan darat sudah bergerak, kemudian mereka mengatakan tinggal menunggu instruksi presiden, apakah mau ditembaki ya supaya bubar atau bagaimana, ya. Kemudian ini teriak-teriak, no, please don't shoot them, kata si Marcos ini, just disperse them, bubarkan tapi jangan dibunuh, ya. Kemudian kita lihat ini kehebatan teman-teman Filipina, karena kekuatan agama Katolik di sana itu dengan para kardinal yang turun itu, kemudian akhirnya tentara di sana itu malah bergabung, ya, bergabung dengan para people power itu, ya. Kemudian akhirnya kita tahu Marcos hengkang lari, ya, ke Hawaii di bawah ampuan Washington itu, dan ketika mati pun bolak-balik tidak bisa karena dibenci oleh rakyat Filipina. Tapi poin saya adalah lihatlah bahwa people power yang dahsyat di Filipina itu tidak ada bloodshed. Ya, kecuali mungkin sedikit ada berapa luka tertembak 1-2, tapi tidak seperti yang ada di RRC yang komunis itu. Ya. Kalau kita bicara tentang reformasi kita, ya, 20 Mei itu kan people power setengah hari, dan lebih enteng. Ya. 20 Mei para pemuda mahasiswa itu bergerak tidak ke Monas, ya, tapi kemudian ke halaman DPR MPR. Ya. Saya termasuk salah satu pelakunya. Nah, yang menarik adalah bahwa apapun, ya, kalau kita melihat ke belakang, Pak Harto itu akhirnya pada hari terakhir itu jadi negarawan. Ya. Ketika beliau punya kemampuan untuk melakukan tindakan militer, ya, kekerasan, katakanlah membunuh dan lain-lain, ya. Tapi kemudian Pak Harto nuraninya itu muncul, beliau adalah tetap tentara dari rakyat untuk rakyat, maka jiwa sabta marganya itu kemudian mengalahkan angkara atau hawa sahabat politiknya itu, ya,
Sehingga kemudian 20 Mei malam itu beliau mengatakan akan turun ya, panggung dengan membuat statement pada 21 Mei paginya itu. Nah, kalau saya boleh merefleksikan, saya termasuk pelaku di situ. Jadi saya waktu itu menginap di rumah Saudara Malik Fajar almarhum, yaitu belum jadi Menteri Agama, tapi jadi salah seorang Direktur Jenderal. Dan waktu itu berdatangan ada Pak Ginanjar, ada Pak Akbar Tanjung, ada Nurholis Majid, ada banyak orang gitu. Yang menarik adalah ya, saya diberitahu Pak Amin besok pagi itu sudah fix Pak Harto itu akan turun panggung, akan lengser ke Prabon, ya, akan melepaskan jabatan presidennya itu. Ya. Saya masih ingat waktu itu, ini tidak terungkap mungkin di koran-koran, yaitu Pak Yusril Izzah Mahendra, itu penulis pidato Pak Harto, menemui saya sekitar maghrib itu, ya, atau maaf setelah maghrib. Ya. Ini beliau tanya, Pak Amin, saya dipesan Pak Harto untuk tanya kepada Anda, kalau besok Pak Harto itu lengser yang mengganti Pak Habibie, ya, yang kebetulan waktu itu sudah jadi Wapres, apa Pak Amin dan teman-teman menerima? Saya mengatakan, Mas Yusril sampaikan salam hangat saya pada Pak Harto. Memang itu ketentuan konstitusi, ya. Jadi itu sudah sesuatu yang bagus sekali. Tinggal saja kita menunggu esok hari. Mudah-mudahan terjadi suksesi itu. Nah kemudian saya jam 11 malam, ya, itu ditelepon dari Cilangkap. Saya lupa, ya, seorang katanya perwira tinggi TNI. Gitu. Dia mengatakan, Pak Amin Rais, tolong itu batalkan kemarin, batalkan besok pagi, ya, rencana syukuran reformasi di Monas itu, karena kami mungkin akan melakukan pemberantasan, ya, akan kita atasi, tidak ada itu kumpul-kumpul orang banyak di Monas itu, walaupun korbannya seperti Tiananmen Square. Saya juga kaget. Kemudian saya pakai sarung, pakai baju batik, yang lengan pendek itu, saya naik Kijang, pergi ke mana? Ke Monas. Nanti setiap jalan ke Monas sudah ada besi-besi kawat berduri itu yang digulung itu, ya. Nah, ada beberapa tank, pansel dan lain-lain. Terus saya tanyakan pada teman-teman TNI waktu itu, selamat pagi Pak, wah Pak Amin, mangga Pak, ada apa Pak? Enggak, saya justru tanya pada Anda diperintah komandan apa? Pak, belum ada perintah Pak. Cuma kita disuruh konsinyir di sini Pak. Tapi melihat kesiapan seperti itu, saya khawatir jangan-jangan itu orang bisa lupa, ya TNI juga lupa, partai bisa lupa, jangan-jangan betul-betul ada seperti Tiananmen di Jakarta. Nah itulah pagi-pagi saya membuat press conference, ya, di depan televisi dan lain-lain. Ya. Sebaiknya syukuran di Monas itu dipindah ke mana? Ke halaman MPR DPR untuk syukuran, gitu, karena mungkin lebih aman. Tapi sekarang lihat, saudaraku, Pak Harto, ya, itu tetap pada moment of truth itu mengunggulkan kepentingan bangsanya daripada kepentingan politiknya atau keluarganya. Karena itu betul-betul waktu itu saya mengimbau Pak Harto, di depan saya ini ada ratusan ribu mahasiswa pemuda, tapi juga kemudian Pak Harmoko sendiri, Ketua MPR juga sudah minta Pak Harto mundur. Kemudian kalau kita lihat pers internasional dan pers dalam negeri, maupun juga rekan-rekan Pak Harto di ASEAN ini, seperti Perdana Menteri Malaysia maupun Singapura juga sepertinya minta turun, sebaiknya Pak Harto turun. Itu betul-betul luar biasa, ya. Jadi tidak ada bloodshed gitu, ya, kecuali waktu ada gedung terbakar itu, ya. Tapi people power enteng-entengan itu sesungguhnya tidak ada bloodshed. Nah, yang menarik adalah, ya,
bahwa dulu semboyan adik-adik mahasiswa itu adalah berantas KKN, ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Yang sekarang ini menurut saya itu lebih gawat lagi. Ya. Korupsinya juga masih luar biasa, malah KPK dipradali kemampuannya. Ya. Kemudian kolusinya juga penguasa-pengusaha itu sudah menjadi sangat kuat, bahkan sekarang pengusahanya itu mendikte penguasa, ya, bisnis mendikte politik, gitu. Nepotisnya juga nggak ketulungan, ya, anaknya Pak Jokowi jadi wali kota tanpa ada resistensi, kemudian yang menantunya juga luar biasa, ya, dan ini dianggap bukan nepotisme, gitu. Tapi yang lebih parah lagi sekarang ini adalah selain KKN itu adalah bahwa kedaulatan politik dan ekonomi kita itu sesungguhnya tinggal di atas kertas. Jadi sekarang sangat berlebihan kalau mengatakan bahwa kekuasaan politik itu sudah dipegang, digenggam oleh kekuatan bisnis, gitu. Dan kemudian politik itu menurut kemauan para bisnismen itu, ya, para oligarki yang sontoloyo itu, ya. Jadi bagaimana mungkin, ya, Pak Lurah, kemudian semua badan perwakilan rakyat yang namanya DPR, DPD, ya, MPR, ya, tapi juga kemudian lembaga-lembaga tinggi yang lain-lain itu semua itu tanpa pernah ada resistensi apapun itu akan dilakukan. Ini bahaya sekali. Nah, jadi saya akan mengakhiri bahwa saya harus mengatakan sejujurnya karena saya waktu itu sudah cukup paham, ya, ketika kita reformasi 23 tahun yang lalu itu, sekarang lebih paham lagi. Jadi belum pernah ada menurut saya Indonesia ini segawat seperti sekarang ini. Karena apa? Karena antara kekuasaan ekonomi dan politik sudah blended, integrated, di mana ini jangan lupa, di mana oligarki ekonomi itu mendikte, ya, kekuasaan politik, apapun yang diinginkan oligarki ekonomi itu disendikodawi oleh kekuatan politik itu. Jadi ini pesan saya kepada Pak Jokowi, mohon masih 3 tahun panjenengan itu dipikir lebih dalam lagi, gitu. Karena kita melihat Pak Jokowi 32 tahun, akhirnya juga kemudian lengser, kemudian kan ya kita sebagai manusia kasihan. Bung Karno apalagi, ya, pemimpin besar revolusi, ya, 9 tahun berkuasa, kemudian juga kita tahu akhirnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian jangan sampai kemudian Pak Jokowi berakhir kurang elegan lah, ya. Apalagi kalau kita lihat bagaimana tersungkurnya Syairan, bagaimana Anwar Sadat, bagaimana tokoh-tokoh di Timur Tengah itu, ya, apakah itu Gaddafi, apakah Saddam Hussein dan lain-lain, ya, itu bisa memberikan pelajaran pada kita itu kalau kekuasaan itu tidak ada batasnya, kemaruk, ya, ingin menggenggam semuanya itu pasti hancur, pasti PASTI pasti, ya, pakai insya Allah, ya, pasti insya Allah hancur. Ya. Jadi seperti kata Al-An'am 44 itu, ya, Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farighu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Jadi kalau kesenang-wenangan itu sudah makin menggila, itu anehnya Tuhan justru membuka pintu-pintu kesenangan buat kekuasaan sudah makin gila itu. Ya. Tapi tatkala mereka sudah pada puncak kegembiraannya itu, disangkanya sudah hidup 1000 tahun lagi, sudah bisa apapun, tiba-tiba Allah menjatuhkan palu godamnya baghtatan, ya, kehancuran, faida mublisun, kemudian mereka menjadi ya habis, ya, cerai-berai, ya, hancur lebur, ya, tidak ada wujudnya lagi. Nah, jadi ini 20 Mei, besok pagi sudah kita rayakan itu, ya, atau kita bukan rayakan lah, kita ingat kembali gitu. Mudah-mudahan ini bisa dicerna dan khusus untuk adik-adik saya atau anak-anak saya
dulu yang merubah Indonesia ini adalah kaum milenial pada zaman itu. Nah sekarang ini sepertinya itu agak kendur ya. Mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, juga para pemuda itu sepertinya kurang peduli. Jadi ini kritik membangun saya kepada angkatan milenial itu, bahwa Anda sekalian itu kan jadi pemilik negeri ini ya sekian tahun mendatang gitu. Yang tua usianya sudah tinggal sunset habis ya, tinggal kenangan masa lalu gitu. Nah, jadi saya mengimbau ya, nanti lebih terang lagi kalau sudah bicara Pak Rocky Gerung, Bu Husnul, Pak Rudi Harun dan lain-lain ya. Jadi ini saya mengantarkan saja gitu. Tapi terlepas dari 3 people power di Tiongkok, Filipina, dan Indonesia, maka yang paling gawat memang yang di Tiongkok, ya, yang di Filipina berhasil, ya, yang tempat kita berhasil, tapi kemudian tidak begitu sukses, ya, sehingga ada katakan apa itu reformasi jadi repot nasi, reformasi jadi reformati dan lain-lain. Saya kira itu hal-hal yang sinisme yang kurang bagus itu, karena apapun ya ini terakhir kita sudah memetik reformasi itu, misalnya ya di fungsi ABRI sudah tidak ada ya. Sekarang profesional dan polisi sudah dipisah dari TNI ya. Otonomi daerah sudah dinikmati ya oleh semua bangsa Indonesia ya. Dan kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan media dan medsos dan lain-lain. Ini adalah hal yang perlu kita syukuri juga gitu. Cuma kemudian jangan sampai ekstrem itu. Saya masih yakin bangsa ini bangsa yang yang mudah berubah untuk kebaikan itu. Bukan bangsa yang pendek cepat push-setting itu ya. Harus pendek itu ya, kemudian cepat ngamuk, saya kira kita tidak ya. Jadi kalau pimpinan yang di atas itu ada jelas step-step ke depan secara bagus, bertanggung jawab untuk rakyat, tentu rakyat akan mendukung. Tapi kalau yang diuntungkan tetap kaum oligarki, kaum mafia dan lain-lain itu, tentu rakyat juga berhitung. Jadi jangan dianggap silent majority itu tenang-tenang saja itu. Jadi Marcos terkejut ketika ternyata ya dia dijungkirkan oleh rakyat sendiri dan lain-lain. Saya itu dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali moderator. Terima kasih Bapak Amin Rais, Bapak kita semuanya, Bapak Reformasi dan sesepuh kita semuanya yang telah menyampaikan sedikit saja tadi. Semestinya kita masih kurang waktunya, tapi tidak apa-apa. Malam hari ini ada 3 penanggap. Tadi saya sampaikan singkatannya RRC, Rocky Gerung, Refli Harun, dan Jusnul Mariah PhD. Tetapi saya ingin yang pertama penghormatan kepada kaum Hawa. Saya ingin Ibu Jusnul, dosen kami di Ilmu Politik Universitas Indonesia dan juga pengamat politik yang luar biasa, sangat berani melawan mainstream. Kami persilahkan waktu sekitar 8 menit untuk memberi tanggapan. Kami persilahkan Ibu Jusnul. Terima kasih, Bung Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, haqqal hamdi, wa syukrulillah haqqal syukri, wa la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Agak sulit ya kalau berbicara setelah Profesor Amin Rais, karena saya muridnya, mazhabnya sama, jadi mengikuti kalau mazhab political scientist-nya, jadi saya tambahkan saja. Jadi agak susah nih Bung Mustafa kalau harus memberikan komentar. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi nanti kalau mau yang lebih panjang, kaderisasi Partai Umat, Bung Ridho, boleh lagi nanti kita bicara lebih detail bagaimana merebut kekuasaan melalui pemilu. Paling tidak pengalaman 7 tahun menjadi anggota KPU,
bisa di-share. Pertama, reformasi 98. Tadi sudah disampaikan ada people power dan produknya adalah demokrasi, tapi demokrasi ala apa? Saya mengharapkan sebetulnya demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi dengan mayoritas penduduk Indonesia adalah orang Muslim. The most populous Muslim country in the world itu Indonesia. Jadi mestinya etika politiknya, pemikiran-pemikiran politiknya harus diwarnai dengan pemikiran-pemikiran politik sebetulnya dari Islam. Karena jangan salah, Rousseau tahun 1700-an bicara tentang kontrak sosial sebetulnya sudah difikirkan oleh Mawardi, pemikir Muslim tahun 900-an, awal 1000-an Masehi. Sementara kalau Rousseau 1700-an. Jadi menggabungkan pemikiran Barat dengan pemikiran Timur, Masriki wal Maghrib, yang seperti itu. 21 Mei 98 tadi disampaikan lengsernya Soeharto. Jadi Soeharto step aside, tapi sebetulnya rezimnya yang waktu itu sebenarnya salah satu tuntutannya adalah mengadili Soeharto dengan kroninya, dan itu belum sampai hari ini sebetulnya tidak terlalu sukses di dalam konteks itu. Cuma kita memang bangsa yang suka lupa, suka pemaaf, seperti itu. Tapi kalau kita bicara tentang 21 Mei dulu, sebelumnya ini rangkaiannya cukup panjang. Dari kalau nggak salah Prof. Amin Rais, Pak Amin waktu itu dari sejak 92 ya Pak Amin ya, gerakan-gerakan untuk mengingatkan rezim. Ya, jadi kemudian ada political openness, keterbukaan politik, Glasnost, Perestroika, semuanya itu rangkaian dari gerakan third wave democratization di seluruh dunia sebetulnya. Nah, sebelum itu juga ada rangkaian. Kalau perempuan itu ada Suara Ibu Peduli, ada Koalisi Perempuan, ya yang kita sebetulnya waktu itu mencontek apa yang terjadi di Plaza de Mayo yang ada di Argentina, di mana waktu itu gerakan demokrasi itu banyak sekali rezim militernya menghabisi para aktivis, ada 30 ribuan aktivis-aktivis yang dihilangkan nyawanya, sampai kemudian ibu-ibu membawa sampai menjadi protokol UN. Sampai hari ini dilarang menghilangkan nyawa. Itu sebetulnya salah satu dari gerakan perempuan dari Plaza de Mayo yang ada di Argentina tahun 75. Nah, perempuan bergerak, mahasiswa bergerak waktu itu. Saya tadi juga senang sekali karena Pak Amin mengingatkan 20 Mei sebetulnya pada saat kita akan memperingati 20 Mei hari apa yo teman-teman? Kebangkitan. Ya, waktu itu kita juga was-was. Saya berada di Salemba dengan para aktivis mahasiswa dan alumni UI waktu itu. Waduh, kalau kita semua mahasiswa itu pergi ke Monas, saya takut kalau akan terjadi Tiananmen Square. Kebetulan saya waktu itu tinggal di Ciditiro. Jadi melihat sendiri bagaimana di ujung jalan itu tank-tank itu sudah seperti urban guerrilla. Jadi ini juga terjadi waktu itu bagaimana kondisi kota Jakarta pada tanggal 14 Mei itu terjadi kebakaran yang luar biasa. 12 Mei yang penembakan mahasiswa, 5 mahasiswa Trisakti yang ditembak begitu ya. Hari ini ada 6 ya yang Laskar FPI mati, tapi ya nggak tahu lah apa yang akan terjadi, kita awasi terus. Jadi kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi sosial waktu itu sebetulnya relatif matang kayak gitu. Kemudian memang ada banyak yang klaim karena perubahan politik di Indonesia karena IMF, karena World Bank, atau karena mahasiswa, karena beberapa menteri yang mundur, yang tidak mau diangkat, atau karena ada 7 profesor dari UI pada hari Sabtu tanggal 16 Mei yang datang ke Cendana, yang waktu itu salah satunya Ibu Miriam Budiarjo yang mengingatkan kepada Pak Harto untuk pensiun, karena seusia Profesor Miriam Budiarjo sudah pensiun. Jadi ada banyak sebetulnya aktor-aktor yang terlibat. Tapi yang saya bahas di sini adalah tuntutannya apa? KKN tadi sudah dijelaskan, korupsi, kolusi, nepotisme. Hari ini kita banyak bicaranya yang korupsi, tapi apakah kemudian kolusi, nepotismenya tidak dibahas?
Ya, jadi kalau Anda jadi presiden, mantu, anak gitu maju, kira-kira akan memanfaatkan kekuatan kekuasaan nggak? Terus ada juga yang di tingkat kabupaten. Ya, jadi ada bupati sudah 2 kali, kemudian istrinya yang periode ketiganya istri pertama melawan istri kedua, periode berikutnya lagi istri pertama lawan istri ketiga, sekarang anaknya. Bagaimana sebetulnya kepatutan di dalam kita berpolitik? Ini menjadi tantangan luar biasa, terutama untuk Partai Umat. Yang kedua, kalau kita lihat penegakan hukum. Jadi hari ini kita melihat sendiri bagaimana penegakan hukum yang luar biasa, ketidakadilan di depan mata kita. Kalau Anda pendukung rezim, Anda nggak diapa-apain, tapi kalau Anda oposisi, maka Facebook Anda hilang. Facebook saya hilang permanen, dihilangkan permanen 2 hari sebelum keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Facebook saya biasanya isinya waktu itu terstruktur, masif dan sistemik. Jadi pelanggaran pemilu TSM. Setiap hari saya jelaskan dengan data-data yang saya peroleh. Terus isinya Palestina, isinya Uighur, isinya Rohingya. Jadi Facebook saya adalah sebetulnya papan tulis sebagai aktivis, scholars yang aktivis, sayangnya dihilangkan. Hari ini saya nggak punya Facebook. Perubahan politik ini tentu saja membutuhkan leadership. Tidak bisa dipungkiri bahwa Profesor Amin Rais adalah tokoh dari reformasi, walaupun sekarang mendapatkan juga konsekuensi. Jadi dulu amandemen konstitusinya bagaimana itu? Kok kita bisa ternyata ada aktor-aktor yang memasukkan. Terus saya katakan, loh kalau di MPR Pak Amin tidak bisa sendiri, ada 700-an jadi anggota MPR yang harus juga bertanggung jawab, tidak bisa bertanggung jawab sendirian. Jadi perubahan-perubahan konstitusi, ada kekecewaan hari ini dengan amandemen konstitusi, itu tidak bisa kemudian dipersalahkan kepada satu aktor saja, tapi itu adalah tanggung jawab kita bersama. Yang kedua, kalau kita lihat, jadi kalau perempuan apa paling tidak, perubahan politik 98 waktu itu saya katakan, perubahan politik itu kita membuat satu konsensus baru. Partisipasi perempuan harus ada, 30% kuota perempuan itu adalah hasil dari reformasi 98. Jadi nanti Partai Umat ingat ya, ibu-ibu sekarang politik mak-mak. Kalau tadi dikatakan mahasiswa kemana? Kayak gitu. Mak-maknya mengatakan ya udahlah mahasiswa sudah milenial, sudah tidak care dengan kondisi politik, maka mak-mak yang akan turun. Jangan salah, mak-maknya sekarang luar biasa. Amanah konstitusi memang kita ya isu korupsi, kolusi dan nepotisme. Kolusinya hari ini ya dengan luar biasa, tanpa rasa malu yang namanya persekongkolan jahat antara elit politik, oligarki politik dengan oligarki ekonomi. Ya, jadi ini persoalan-persoalan yang kita hadapi. Datangnya TKA yang tanpa ada kontrol baik dari parlemen maupun dari masyarakat hari ini, itu menurut saya produk dari perjanjian-perjanjian di balik layar kalau kita bicara tentang bagaimana pemilu yang lalu. Ya, Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Jadi persekongkolan jahat antara oligarki politik dengan oligarki ekonomi. Bagaimana dengan parlemennya? Ada DPD, tapi DPD saya selalu katakan sebagai House of Lords karena di dalam konstitusi sendiri tidak terlalu banyak otoritasnya, ya, kewenangannya. Atau saya katakan seringkali ini LSM yang dibiayai oleh negara. Ya, saking tidak memiliki otoritas yang cukup sebagai House of Senate. Walaupun biasanya kalau anggota DPD kalau bikin kartu nulisnya House of Senate, padahal nggak seperti even soft bicameral atau apalagi strong bicameral seperti di Australia. Pilkada menjadi ajang kolusi juga yang tadi saya sampaikan, ajang dari pertemuan antara persekongkolan antara oligarki politik dan ekonomi. Ini menjadi PR yang luar biasa. Nah, persoalannya hari ini adalah ada satu yang sekarang, jadi ini yang ketiga dari poin saya, politik post 411212. Apa yang terjadi? Jadi post 411212.
Kita sekarang kalau bicara tentang agama dan politik, tahu-tahu kita dilarang. Itu politik identitas, itu mundur. Sebetulnya di dalam ilmu politik, politik identitas, penggunaan agama, itu preferensi. Jadi boleh-boleh saja. Liphart di dalam teori partai politiknya, pembelahan partai politik, salah satu yang disebut pembelahan partai politik karena agama. Ini bukan yang cuma di Indonesia memang agama. Ya, ada kelas, ada pembelahan karena kelas sosial, karena konstitusi, karena materialisme, hak lingkungan hidup, perempuan dan sebagainya. Itu ada politik luar negeri, bisa saja pembelahan partai politik. Tapi juga disebutkan salah satunya adalah agama. Apalagi satu menit lagi. Ya, konstruksi bangsa kita itu adalah pemilik saham sah dari negara Republik Indonesia adalah negara-negara Islam. Jadi Indonesia itu tidak dijajah 350 tahun. Yang dijajah itu adalah kesultanan-kesultanan Islam. Indonesia baru lahir 17 Agustus 45. Saya tutup Partai Harapan pada Partai Umat. Merebut kekuasaan untuk melaksanakan cita-cita dari para pendiri bangsa itu adalah kewajiban menurut saya. Nah ini Partai Umat, harapan kita yang luar biasa, sudah menggunakan kata umat. Jangan sampai kemudian tidak memiliki etika, tidak memiliki akhlak, dan sebagainya. Karena kita membutuhkan pemimpin yang bertakwa, beriman, dan berakhlak mulia. Seringkali kemudian disebutkan adab, peradaban, itu bisa melalui pendidikan, hasil pendidikan. Tapi akhlak itu karena takwa dan iman. Saya kasih tahu, dalam undang-undang pendidikan di Indonesia, itu salah satu tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Mudah-mudahan kader-kader umat, partai umat ini nantinya juga memiliki kualitas bertakwa, beriman, dan berakhlak mulia. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Jusnul Mariyah, PhD, Ibu kita juga, kawan baik saya, guru saya juga, telah menyampaikan banyak hal. Sebelum ke Mas Refli Harun, perlu saya sampaikan, nanti ada, ini di dalam Zoom ini, terdiri dari para pengurus, pimpinan Partai Umat se-Indonesia, tapi juga ada jurnalis yang ikut langsung, ikut dalam partisipan ini, dan nanti pada akhir tanggapan, yang boleh bertanya hanya 3 jurnalis, nanti akan saya beri kesempatan, jadi yang selain jurnalis, mohon maaf sekali karena waktu, tidak boleh bertanya, dan yang boleh menyampaikan pertanyaan hanya jurnalis saja. Oleh karena itu, kami sampaikan selamat datang Mas Refli Harun, baru datang, tadi saya deg-degan ya, saya telepon tidak diangkat, ternyata beliau sekarang sudah hadir, Alhamdulillah. Langsung saja, takutnya nanti beliau ngilang lagi, saya beri kesempatan. Mas Refli Harun, monggo, tafadhol, silakan menyampaikan tanggapan terhadap Pak Amin Rais, maksimal 8 menit ya, kami persilakan, monggo. Ya, oke, terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Pak Amin, Ketua Umum, saya bilangnya Adinda, siapa? Saya bilangnya Ridho Roma ya. Selalu ingatnya Ridho Roma. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus dan barangkali ada juga anggota biasa Partai Umat, karena saya terus terang tadi habis maghrib ketiduran. jadi saya dipaksa bangun oleh telepon ya, oleh telepon Bunda Neno. jadi saya masih blank ya. Mudah-mudahan tidak terlalu, jadi sambil recovery saya, jadi recovery kesadaran ya, langsung bergabung ya. Ya, Partai Umat lahir saya kira memang di tengah konteks politik yang hari ini memang kalau ibarat perahu itu terlalu berat ke tengah kiri gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar bahwa Partai Umat lahir dari respons terhadap katakanlah dinamika internal di Partai Amanat Nasional. Tadi saya membayangkan Partai Umat itu namanya PAN Perjuangan, ternyata enggak ya.
ternyata pilihannya adalah Partai Umat, dan ini saya kira akan challenging ya, karena partai yang langsung menggunakan kata umat ya, maka langsung asosiatif tentunya. Suka atau tidak suka, orang akan mengatakan ini pasti partai kanan ya, partai Islam atau berbasis massa Islam. Saya tidak melihat, belum pernah melihat ADART-nya, tapi bayangan saya adalah partai Islam atau berbasis massa Islam. Jadi bisa dikategorikan sebagai partai di sebelah kanan ya, tengah kanan gitu. Nah, kita tahu bahwa di tengah kanan itu kalau kita lihat ada yang di oposisi sekarang, ada Partai Keadilan Sejahtera, ada Partai Amanat Nasional ya, ada PKB yang ikut pemerintahan, ada P3. Dan kalau kita lihat misalnya partai yang berbasis tengah kanan itu adalah makin dari sisi elektoral makin hancur, makin lemah, makin kecil ya. Jadi kalau hasil pemilu terakhir, kalau kita basisnya adalah kursi, nomor 1 itu adalah PDI Perjuangan dengan 128 kursi, nomor 2 itu adalah Gerindra dengan berapa? 85 kursi kalau tidak salah. Nomor 2 adalah Golkar dengan 85 kursi, nomor 3 Gerindra dengan 78 kursi, lalu nomor 4 itu Nasdem dengan 59 kursi. Jadi 1, 2, 3, 4 itu partai tengah kiri ya, atau partai nasionalis orang mengatakannya. Lalu barulah nomor 5 Partai Kebangkitan Bangsa dengan 58 kursi. Lalu berikutnya Partai Demokrat dengan 54 kursi. Barulah Partai Keadilan Sejahtera yang tegas-tegas menyatakan sebagai partai Islam dengan 50 kursi. Lalu berikutnya Partai Amanat Nasional dengan 44 kursi, dan terakhir Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan hanya dengan 19 kursi. Padahal kita tahu Partai Persatuan Pembangunan adalah partai warisan dari Orde Baru dengan jaringan yang harusnya sudah terpelihara sejak Orde Baru dan harusnya memiliki keuntungan, tetapi nyatanya hancur-hancuran dibandingkan partai warisan Orde Baru lainnya, Golkar dan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan walaupun baru didirikan atau dideklarasikan Januari 1999, tapi bisa dikatakan mewakili atau mewarisi jaringan Partai Demokrasi Indonesia yang sesungguhnya, atau bahkan Partai Nasionalis Indonesia. Nah, dari potret ini maka kelihatan betul ya, ada gap yang terlalu besar antara partai tengah kanan dengan partai tengah kiri. Nah, tapi orang mengatakan di sisi lain ada opportunity sesungguhnya, karena ketika sekarang ini parlemen lemah ya, terutama kekuatan kanan secara formal lemah, maka sesungguhnya oposisi itu dibangun di luar parlemen. Jadi kekuatan-kekuatan tengah kanan atau Islam itu misalnya itu justru sekarang berada di luar parlemen. Misalnya ada kelompok-kelompok seperti FPI yang dibubarkan ya, kemudian juga GNPF Ulama, PA212 dan kelompok-kelompok lainnya yang sering atau kerap mengadakan katakanlah unjuk rasa, demonstrasi, pernyataan sikap dan lain sebagainya. Ketika saya berbincang dengan Ketua Umum Partai Masyumi, mereka melihat ini sebagai sebuah fenomena untuk katakanlah untuk menarik celah pasar seperti ini, menarik kelompok-kelompok kanan yang berada di luar parlemen, yang barangkali dalam tanda kutip anti dengan partai-partai yang sekarang ini ada, untuk diambil suaranya dalam nanti kontestasi elektoral 2024. Dan mereka merasa optimistis bahwa ada ceruk pasar seperti itu. Tapi persoalannya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana dengan kemungkinan lolos untuk pemilu 2024? Wah, itu gampang. Saya merasa kok nggak gampang jadinya kalau seandainya dalam tanda kutip birokrasi kekuasaan dikuasai oleh oligarki kekuasaan sekarang ini.
ya, partai atau arus tengah kiri. Padahal kita tahu untuk ikut pemilu itu ada 2 birokrasi yang harus dilalui. Pertama birokrasi Kumham, ya, Kementerian Hukum dan HAM, dan itu berat. Kalau tidak salah perwakilan itu harus 75% di provinsi, dan berikutnya lagi, ya, 50% kabupaten kota, dan juga kecamatan, keterwakilan perempuan dan lain sebagainya. Itu satu birokrasi yang harus dilalui untuk memperoleh status badan hukum. Nah, birokrasi yang kedua adalah birokrasi KPU, di mana dinaikkan lagi persyaratannya menjadi 100% provinsi, kemudian 75% kabupaten kota, 50% kecamatan, dan lain sebagainya, keanggotaan, kepengurusan perempuan, dan lain sebagainya. Jangan salah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, partai-partai yang lama itu hampir gagal dan hampir selalu gagal untuk ikut, ya, walaupun akhirnya mereka ikut karena ada konflik tertentu ke Bawaslu dan lain sebagainya. Ini melanda misalnya Partai Bulan Bintang yang notabene adalah juga partai Islam atau berbasis masa Islam, itu mengikuti pemilu setelah mereka berjuang di Bawaslu, kemudian juga misalnya PKPI harus berjuang dulu di pengadilan dan kemudian baru ikut pemilu. Artinya begini, potensi untuk dalam tanda kutip tidak memenuhi di satu sisi, artinya kesalahan kita, dan potensi untuk dijegal di 2 birokrasi itu bukan tidak mungkin ada. Apalagi misalnya sekarang walaupun kekuatan tengah kanan itu sepertinya lemah di dalam arus formal, tapi aneh, mereka dikhawatirkan, ditakuti oleh kekuasaan saat ini. Nah, fenomenanya adalah ya fenomena FPI dan Habib Rizik misalnya, di mana kita tahu mereka dengan cara-cara yang menurut saya sudah melanggar hukum itu dibungkam. Saya termasuk orang yang mengatakan dari awal, ya, tidak setuju dengan Perpu Ormas. Kenapa begitu? Bukan karena saya pendukung Ormas seperti HTI atau FPI, karena saya mengidentifikasikan diri sebagai orang yang independen saja, tetapi saya seorang yang konstitusionalis karena belajar hukum tata negara, belajar hukum konstitusi, dan saya menentang bahwa ada pembubaran organisasi masyarakat tanpa due process of law. Unfortunately, hanya saya dan sedikit ahli hukum yang mempermasalahkan Perpu Ormas tersebut, Perpu nomor 2 2017 yang akhirnya dipakai untuk membubarkan HTI dan dipakai juga untuk membubarkan FPI tanpa due process of law. Kalau kita orang hukum, maka kita akan ketawa ngakak dengan pembubaran FPI tersebut karena tidak jelas alasannya apa. Pak Mahfud misalnya mengatakan bahwa karena tidak diperpanjang SKT-nya, maka dengan demikian dia bubar dengan sendiri. Lah, kok bisa, ya? Padahal dia sendiri harus paham dan sangat paham pastinya bahwa yang namanya surat keterangan terdaftar itu bukan syarat bagi sebuah organisasi. Jangankan pernah mendaftar dan kemudian tidak diperpanjang pendaftarannya, tidak pernah mendaftar pun itu tidak menjadi halangan bagi sebuah organisasi untuk eksis dan melakukan kegiatan-kegiatan, dan tidak bisa dikatakan sebagai organisasi ilegal. Karena kalau didasarkan pada sebuah pendaftaran, ya, maka Partai Umat sekarang masih ilegal. Padahal kan tidak pernah, kan? Saya katakan orang mengakui Partai Umat walaupun belum mendaftar dan diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai sebuah partai politik yang berbadan hukum. Tetapi eksistensi mereka diakui. Nah, sebenarnya itu juga yang harusnya terjadi kepada organisasi apapun. Kalau dia dikatakan melakukan sebuah kesalahan, kesalahannya apa? Karena kesalahan itu harus diputuskan di pengadilan. Ya, yang terjadi adalah pokoknya penguasa main bubarkan saja dan tidak ada kekuatan civil society yang kritis, yang mempermasalahkan hal tersebut betul-betul secara kuat. Memang orang kemudian mempermasalahkan tapi hanya 1-2, tapi tidak ada sebuah gerakan civil society yang mempermasalahkan hal tersebut. Dan nanti kalau berdasarkan Perpu Ormas yang sudah menjadi Undang-Undang 16 tahun 2017 itu,
pemerintah bisa membubarkan ormas apapun dengan banyak sekali alasan dan tanpa due process of law. Ketika kemudian mereka tidak setuju, maka mereka disuruh membawa dirinya ke pengadilan, dan kita tahu bahwa ini sangat aneh. Orang dihukum dulu, baru kemudian disuruh memperjuangkan nasibnya. Kan tidak masuk akal. Harusnya kalau mau dihukum, dibawa dulu ke pengadilan, dibuktikan dulu kesalahan, baru kemudian dieksekusi. Nah, jadi dalam konteks ini memang ada kecenderungan bagaimana alerginya kekuasaan hari ini terhadap kekuatan-kekuatan baru. Saya khawatir, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tapi ini sekaligus kegembiraan juga, Partai Umat barangkali partai yang akan diwaspadai oleh kekuasaan politik hari ini, ya. Partai Umat dan bersama Partai Masyumi. Mengapa begitu? Karena mereka tidak terlalu khawatir lagi dengan partai-partai yang ada di Senayan hari ini. Barangkali satu-satunya yang dikhawatirkan cuma PKS, mungkin itu pun dalam tanda kutip. Tetapi mereka mungkin tidak khawatir dengan partai-partai Islam atau berbasis Islam lainnya, apalagi partai yang sudah tergabung dalam satu koalisi di istana yang menunjukkan bahwa memang ideologi partai-partai sekarang ini adalah ideologi pragmatis. Maka saya khawatir nanti Partai Umat kalau mau menjadi partai jalan lurus, ya, di Refli Harun Syah itu ada yang namanya rubrik jalan lurus, itu maka dia menjadi kekuatan yang sangat-sangat minoritas. 1 menit lagi. Oke, dan ini menjadi sebuah tantangan bagi Partai Umat karena walaupun partai ini baru, maka dia akan menjadi barometer akhlak, ya, bukan akhlaknya BUMN Erick Thohir, tapi barometer akhlak dan arus baru dalam politik kita. Apakah kita bisa memadukan akhlak di satu sisi dengan pragmatisme di sisi yang lain yang melanda semua partai politik, terutama dalam hal mengeruk suara, dalam hal mendapatkan kursi, di mana kadang-kadang saya tahu mau partai Islam, mau partai berbasis massa Islam, kiri, kanan, dan lain sebagainya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kursi kekuasaan yang memang empuknya minta ampun dan bisa mengubah nasib orang, ya, kehidupan seseorang dari nobody menjadi somebody. Saya kira itu saja, mohon maaf ya, ini baru siuman ya. Sudah disuruh ngomong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Refli, nanti lain waktu kita undang kembali dan waktu yang lebih luas lagi. Ini baru kenalan saja. Saya kira banyak hal tadi dicatat Pak Amin, saya melihat dari sini. Tapi masih ada 2 penanggap lagi. Setelah itu kami kembalikan ke Pak Amin, kemudian ada tanya jawab dari wartawan. Yang ketiga, ini saya sangat ditunggu-tunggu ini ya, Mas Rocky Gerung. Saya menyebutnya Mas RJ. Orangnya jengkelin begitu. Kalau ngomong rata-rata orang-orang pada nunggu ya apa yang mau dikatakan Mas Rocky Gerung di akhir waktu ya. Biasanya ada gongnya. Oleh karena itu dalam forum ini saya minta Mas Rocky tampil sebelum Mas Buniani. Mas Rocky, mana Mas Rocky? Kami persilahkan. Oke. Gongnya maunya 2024 apa sebelum 2024? Tadi saya nyimak uraian dari Profesor Amin Rais yang berupaya untuk mengingatkan kita tentang hukum-hukum sosiologi itu. Bahwa perubahan itu tidak ditentukan oleh aturan konstitusi, tetapi oleh gerak politik real yang merupakan variabel-variabel sosiologis gitu. Bahwa ada sirkulasi elit diatur melalui undang-undang pemilu, itu bisa dilanggar di Cina, dilanggar di Manila, bahkan dilanggar ketika kita membentuk reformasi. Jadi berpikir tentang politik harus betul-betul berupaya untuk memahami kapan momentum perubahan itu diperlukan itu. Tentu ada momentum elektoral yaitu 2024. Dan Partai Umat mungkin sekali berpikir ke arah situ. Tapi bagaimana kalau seluruh fakta sosiologi saya taruh di atas meja hari ini dan kita temukan rumusnya tidak mungkin dipecahkan di 2024. Rumus itu akan berlaku sebelum 2024 misalnya. Jadi itu politik kita hari ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat apa yang kita sebut sebagai reformasi di dalam
uraian Profesor Amin Rais tadi, reformasi itu kan dua gerak keluar dari otoritarianisme dan gerak masuk ke demokrasi itu. Itu yang namanya reformasi. Sekarang kalau kita ukurkan parameter itu pada politik kita sekarang, kita terpaksa mesti mengatakan kita baru keluar dari otoritarianisme, belum masuk ke demokrasi. Jadi kita sebetulnya masih muter-muter di halaman demokrasi dan takut untuk masuk ke dalam itu. Itu mental kita tuh hari ini. Nah, dalam keadaan itu membayangkan satu perubahan yang beradab di 2024 itu agak mustahil gitu. Kalau kita lihat kondisi kita hari ini, utang 10.000 triliun sebentar lagi tercapai. Divided nation sudah berlangsung. Pembelahan sosial. Apalagi korupsi makin brutal. Apalagi tax ratio 8% itu. Jadi apa yang bisa diandalkan untuk memberi keyakinan bahwa rejim ini bisa selamat sampai 2024? Saya nggak lihat analisisnya di situ tuh. Kalau seluruh faktor tadi positif, tentu 2024 bisa kita sambut. Tapi sekali lagi, kondisi kita tidak ada di situ. Karena itu Partai Umat masuk atau tiba dalam satu momentum pengujian, moment of truth itu. Dan sangat mungkin Partai Umat nggak nyampe ke 2024. Karena kekuasaan udah selesai sebelum 2024. Itu anything goes gitu kan. Nah karena itu sangat masuk akal kalau kita mulai berhitung sejak sekarang. Seandainya perubahan politik tidak terjadi di 2024, apa yang mesti dilakukan oleh Partai Umat dan masyarakat sipil? Kan itu pertanyaan yang kita simpan sebetulnya. Padahal harus kita ucapkan sejak sekarang gitu. Jadi kalau ditanya Partai Umat ini kiri atau kanan, saya tidak memakai kategori itu. Partai itu bagi saya atau dia kritis atau dia oportunis, cuman itu. Mau di kiri mau di kanan nggak penting buat saya tuh. Dia kritis atau dia oportunis itu. Jadi soal ini yang ingin kita uji sebetulnya tuh. Nah, dalam rangka itu saya mau ajukan satu proposal bahwa kita mulai memikirkan apa yang mesti kita lakukan bila perubahan politik tidak terjadi di 2024, tetapi sebelumnya. Apa yang mesti kita siapkan supaya seluruh kecemasan politik yang menganggap bahwa perubahan yang ekstra parlementer itu akan berbahaya. Tadi Pak Amin Rais menerangkan bahwa enggak tuh, hanya beberapa soal yang membahayakan. Kalau hidup kita secara politik matang, kita bisa atur perubahan itu tanpa ada konflik yang membahayakan itu. Karena seluruh fasilitas sosiologi, variabel sosiologi sudah tersedia. Itu kalau perubahan itu tidak berlangsung di dalam agenda elektoral. Dalam keadaan itu kita juga harus memikirkan nanti Presiden Jokowi mau diapain itu. Kan Presiden Jokowi membawa beban yang sangat berat bagi presiden berikutnya tuh. Bagaimana membayar utang 10.000 triliun? Bagaimana mendatangkan tax amnesty periode kedua yang sebetulnya semacam pencucian uang doang itu? Bagaimana divided nation ini diselesaikan? Bagaimana korupsi diatasi? Seorang presiden yang terpilih setelah Presiden Jokowi, mungkin dalam 100 hari dia gagal lagi tuh. Karena beban yang ditinggalkan oleh presiden sekarang itu luar biasa. Tuh. Apalagi soal divided nation. Itu yang mesti kita pikirkan tuh. Jadi bagaimana memperbaiki semen sosial kita sambil menghukum seseorang sebagai pelajaran bahwa beliau meninggalkan beban bagi presiden berikutnya. Dan itu kecurangan sebetulnya. Tidak adil gitu. Namanya pengecut gitu. Menghabiskan sumber daya untuk mercusuar lalu meninggalkan beban untuk menggantinya. Itu yang saya kasih kritik setiap hari. Jadi sebagai bangsa yang harus memikirkan cara perubahan yang kadang-kala tidak normal itu, kita juga mesti mikirkan setelah Presiden Jokowi lengser, dalam keadaan normal maupun tidak normal, apa yang mesti kita perlihatkan pada dunia tentang presiden kita itu tuh, yang jadi mantan.
Karena sangat mungkin 2 hari setelah beliau lengser, orang nggak peduli lagi. Dia datang ke mall-mall, lalu orang menganggap oh, kita ada Pinocchio lewat itu. Karena tidak ditimbulkan semacam kehangatan bernegara hari ini. Jadi kita mesti siapkan 2 hal, yaitu mengantisipasi perubahan yang mungkin tidak di dalam siklus elektoral, dan kedua, mencari cara untuk menghargai mantan presiden, seperti kita menghargai Pak Harto. Apa yang mesti kita berikan pada Presiden Jokowi? Ini PR besar bagi Partai Umat yang menginginkan perubahan yang kualitatif. Dan kita sebetulnya meragukan bahwa kekuasaan hari ini tahu tentang political ethics, tahu tentang cara merawat kewarganegaraan supaya kebersamaan itu ditampilkan lebih awal. Barusan kita disibukkan lagi dengan kekonyolan diplomat kita di PBB kemarin yang menolak usulan prosedur resolusi respect terhadap human rights gitu. Dan kita menganggap bahwa ini Indonesia di dalam negeri udah kacau, diplomasi luar negeri pun nggak mampu tuh. Kan Indonesia tidak punya kekuatan untuk melakukan diplomasi bilateral untuk menghalangi Israel mengancam dan menyerang Palestina. Secara bilateral kita nggak mampu karena kapasitas presiden tidak ada di situ. Lain dengan SBY, lain dengan Pak Harto, dengan Habibie itu yang punya kapasitas, punya profil internasional untuk minta call bilateral. Karena kita nggak mampu bilateral, maka mestinya kita bergabung secara multilateral dengan PBB kan. Nah, sekarang kita menolak bergabung multilateral. Jadi apa isi otaknya istana itu? Kalau di dalam negeri gagal, di luar negeri juga sebetulnya konyol. Jadi saya terangkan itu bukan dalam upaya untuk mensponsori satu kekacauan, tapi saya mendeskripsikan keadaan di dalam politik kita. Nah, Partai Umat pasti sudah membaca tanda-tanda zaman itu. Nah, semoga tanda-tanda zaman itu tidak terlalu lama untuk dipecahkan dan dihasilkan kepemimpinan baru. Dan pemimpin yang baru adalah pemimpin yang paham bahwa bangsa ini harus diatur ulang melalui akal pikiran. Dan itu yang setiap kali kita ingin terangkan. Supaya akal sehat tumbuh bersama Partai Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rocky, tadi saya nyaris khawatir aja minta presiden dites kewawasan kebangsaan. Ternyata enggak. Oke, Mas Rocky makasih. Jangan pergi dulu. Masih ada satu lagi kesaksian dari korban rezim ya. Nah, semua orang tahu siapa korban rezim saat kemarin yang sangat terkenal itu, khususnya tentang ITE. Kali ini saya mengundang Mas Buniani untuk menyampaikan sesuatu, maksimal 8 menit. Semua menunggu kesaksian Anda, Mas Buni. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Tova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Sebetulnya Mas Tova, ketika saya tadi menegur Mbak Kusno untuk segera berhenti, saya bilang mendingan giliran saya yang 8 menit dikasih ke Mbak Kusno saja, itu asik-asiknya itu Mbak Kusno menjelaskan tentang bagaimana proses perubahan sosial dan politik di banyak negara. Baik, Mas Sofa, karena tugas saya memang ini sebagai sebuah studi kasus bagaimana rezim ini memperlakukan orang yang berbeda. Jadi insya Allah saya akan coba memaparkan apa yang telah saya alami dalam sekitar 5 tahun terakhir ini. Mau 5 tahun nanti bulan Oktober, sebetulnya ini sudah 4,5 tahun sekarang ini. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti bagaimana kawan-kawan kita seperti Mas Jumhur, lalu Syahganda Nainggolan, lalu kemudian siapa lagi sekarang ya, Habib, dan banyak lagi ya. Kalau kita baca koran itu ratusan ya, tapi saya memang yang pertama kali yang dikenakan dengan Undang-Undang ITE ya. Pada tahun 2016 bulan Oktober, saya dijadikan tersangka itu pada bulan November 2017. Nah, saya ingat betul sebetulnya Undang-Undang ITE ini saya ngajar satu mata kuliah namanya Indonesian
Communication System. Jadi sistem komunikasi Indonesia itu di sebuah komunikasi di Jalan Sudirman. Saya mengajar di S1 maupun di S2. Nah, kemudian pada hari itu sekitar tanggal 6 Oktober 2016, itu hari Kamis, saya mengajar itu sampai malam, lalu saya pulang. Ya, saya pulang naik kereta api dari Jalan Sudirman langsung sampai di Depok. Saya titip motor di stasiun Depok, lalu saya pulang. Nah, sampai di rumah, karena tidak sempat tadi sholat Isya di kampus, lalu saya makan dulu, karena kecapean saya makan dulu, sambil saya turunkan panas badan sebelum mandi dan sholat, saya buka-buka tuh Facebook. Nah, saya buka Facebook. Lalu keluarlah itu videonya Ahok yang 30 detik. Nah, ketika saya klik, itu Bapak Ibu dibohongi surat Maidah, kira-kira begitu. Nah, langsung saya nggak jadi ngantuk gara-gara itu ya. Saya coba saya coba klik lagi, memang tuh konstan apa yang saya lihat malam itu, bahwa memang ada sesuatu yang tidak baik ya yang terdapat di dalam ungkapan itu. Nah, lalu saya ngambil inisiatif, saya membuat macam transkrip atau semacam captions dari apa yang dikatakan oleh Ahok. Saya itu download dia punya video, lalu saya dapatkan, lalu saya upload ulang di wall Facebook saya, lalu saya kasih caption situ. Nah, cuman sayang, memang karena malam itu saya tidak menggunakan earphone, jadi ada satu kata yang memang tidak ikut saya transkrip, saya caption, saya itu kata pakai. Mestinya Ahok mengatakan itu dibohongi pakai surat Al-Maidah, tetapi kata pakainya tidak ada. Jadi yang saya transkrip adalah dibohongi surat Al-Maidah. Nah, inilah yang jadi masalah sebetulnya. Lalu kemudian terjadi perdebatan karena saya berteman oleh para pendukung Ahok di Facebook. Lalu mereka lah yang memviralkan itu sebetulnya. Ada suami istri yang memang menjadi pendukung Ahok garis keras karena dia menjadi tim ses. Lalu mereka lah yang kemudian memobilisasi massa, screenshot saya punya unggahan itu, sehingga besoknya saya dilaporkan. Jadi hari Kamis malam itu saya upload, itu saya punya video, lalu kemudian besoknya hari Jumat, itu saya Jumat sore atau Sabtu sore ya, saya sudah dilaporkan oleh tim sesnya Ahok. Nah, padahal kalau kita lihat misalnya komentar-komentar para ahli pidana, itu termasuk Profesor Romli Atmasasmita, lalu kemudian Dr. Siapa yang dari UII di Jogja, Dr. Muzakir, lalu juga termasuk Profesor Yusril yang juga menjadi ahli saya di persidangan, itu tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan bahwa ini tidak mempunyai unsur pidana. Yang pertama, itu misalnya kalau ada seorang penulis buku, itu kemudian lupa atau salah dengar, itu kalau dia mentranskrip wawancaranya, apakah bisa ini salah transkrip ini bisa dibawa ke pidana? Atau misalnya, nah saya sudah bekerja jadi wartawan sejak tahun 96, dan sejak di Pers Kampus saya sudah jadi wartawan. Jadi saya mengerti bagaimana bekerja sebagai wartawan. Nah, seandainya wartawan itu salah transkrip jadi sumbernya, lalu salah satu kata hilang, apakah ada unsur pidana dari tindakan tersebut? Apakah bisa wartawan tersebut dituntut ke muka hakim? Nah, kalau kayak begini kan semua wartawan bisa kena sebetulnya. Semua. Tetapi wartawan-wartawan kita karena sudah jadi cebong semua, ini kemudian tidak dianggap oleh mereka. Semua tata cara pengutipan
itu tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kalau salah kutip itu kemudian bisa dibawa ke unsur pidana. Nah, jadi itu sebetulnya. Nah, lalu sementara saya menunggu ini diperiksa di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Reskrimsus Polda Metro Jaya, itu lalu kemudian jaksa kemana-mana berbicara, ya pokoknya ini Bu Nia ini harus disamakan kasusnya dengan Ahok. Itu jaksa agung yang lama nih. Ini dapat ilmu hukum dari mana? Si jaksa ini belajar ilmu hukum dari mana? Saya memang tidak belajar hukum. Mungkin nanti Mas Refli bisa ngasih kita pandangan. Apakah bisa seseorang yang dua yang berhadapan-hadapan ini jadi harus sama hukumannya? Karena Ahok dihukum 2 tahun, maka Buniani juga harus dihukum 2 tahun. Coba, ini kan really stupid. Di mana dia belajar hukum? Kalau misalnya Ahok bersalah, itu kan mestinya dilepaskan, karena di sini logika hukumnya itu ada 2 orang bertengkar. Jadi kalau 2 orang bertengkar ini pastilah salah satunya itu benar, salah satunya salah. Nah kan Ahok ini sudah dihukum, sudah dimasukkan ke pengadilan, berarti Buniani mestinya bebas. Begitu. Tetapi karena ini desakan pendukung-pendukung Ahok dan Jokowi, cebong-cebong, para buzzer, lalu kemudian ini juga masuk ke pemerintahan, masuk juga ke Jaksa Agung. Dia mengatakan Buniani pokoknya harus dituntut sama, gitu ya, secara hukum. Tidak bisa, karena kalau saya tidak terbukti salah, itu ya sudah mestinya saya dilepaskan saja. Nah begitu. Tapi karena ini di sini yang bermain adalah power, yang bermain adalah kekuasaan, bagaimana mereka mengangkangi hukum yang juga terjadi sampai hari ini, yang terjadi pada banyak sekali aktivis medsos juga akhirnya itu tetap dilanjutkan. Nah, kemudian pada bulan Maret 2018 itu kasus saya ini sudah P21, artinya Kejaksaan sudah menerima limpahan kasus saya dari polisi. Nah, sebentar itu saya dicekal, wajib lapor itu selama sekian bulan sebelum persidangan dimulai pada bulan Juni, tepat ketika pada tanggal 13 Juni itu bertepatan dengan bulan Ramadan 2017 ya. Nah, 2017 itu ketika bulan Juni dimulai persidangan, itu benar-benar ini Jaksa Agung ini, jaksa penuntut umum betul-betul biadab. Mereka dengan telanjang terang-terangan memelintir kata-kata yang tidak saya ucapkan di pengadilan. Dan ini wartawan tidak ada yang memberitakan. Really shame on the media. Karena apa? Karena mereka ini tidak bisa melihat dengan mata hati, gitu ya. Begitu terpesonanya pada rezim dan tidak bisa melihat kebenaran bahwa ada seorang anak manusia yang tidak bersalah, itu diperlakukan secara zalim, mulai dari pemeriksaan di polisi, kemudian bagaimana dia diperlakukan di kejaksaan, lalu sekarang di pengadilan. Di pengadilan mereka berani, jaksa penuntut umum, memelintir kata yang saya ucapkan yang sebetulnya tidak saya katakan. Nah, singkat cerita, kemudian saksi-saksi ahli kita itu semua mengatakan, ya saya mengerti apa yang dimaksud dengan media effect. Itu karena itu memang ada ilmunya, kita bisa survei melakukan itu, tetapi kalau saya yang berbicara kan kalau media effect itu pasti tentu karena saya terdakwa, jadi tentu saya dianggap tentu saja kamu membela diri karena kamu terdakwa. Jadi saya meminjam mulut dari profesor dari UI, profesor dari ilmu komunikasi untuk menjelaskan what is the meaning of media effect. Apa yang dimaksud dengan media effect di dalam ilmu komunikasi. Dan bagaimana, how we should do the research when we want to get that kind of conclusion of the data. Kan begitu.
Jadi bagaimana kita harus melakukan riset kalau kita mau melihat media effect di dalam ilmu komunikasi. Saya meminjam mulut dari profesor dari UI, meskipun saya mengerti ilmunya sebetulnya. Nah akhirnya Profesor Ibnu menceritakan kepada dia. Jadi kalau kita mau melakukan lihat media effect, ya, ini kan ada unggahan Buniani soal videonya Ahok. Dia dituduh melakukan kerusuhan. Nah, jadi untuk melihat hubungan antara unggahan video saya dengan kerusuhan itu, kan masih harus ada korelasinya. Nah, itu harus dilakukan survei. Nah, orang-orang yang menuduh saya, itu datanya dari mana? Sehingga bisa menuduh saya. Sehingga saya meminjam itu saksi ahli dari UI. Nah, saksi ahli dari UI mengatakan, itu memang begitu, seperti ilmunya begitu. Harus ada penelitian. Yang sebetulnya itu saja seharusnya mematahkan tuduhan-tuduhan pendukung Ahok dan Jokowi. Itu bahwa sayalah yang menyebabkan terjadinya kerusuhan. Dan dianggap menyebarkan kebencian, ya, berdasarkan SARA. Jadi melanggar pasal 28 ayat 2. 1 menit lagi. Baik, Mas Tova. Jadi kira-kira begitu ya. Nah, lalu kemudian dia singkat cerita, saya dituduh, yang penting sekarang ini Bapak Ibu yang belajar hukum, saya akan ceritakan untuk yang terakhir kali bahwa saya dilaporkan pasal 27. Pasal 27 itu adalah nama baik, ya, mengenai nama baik. Lalu kemudian saya diperiksa pasal 28 ayat 2. Pasal 28 ayat 2 itu adalah mengenai Undang-Undang ITE maksudnya. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu mengenai menyebarkan kebencian berdasarkan SARA. Tetapi kemudian saya divonis berdasarkan pasal 34 ayat 1, yaitu saya dianggap memotong atau mengubah dokumen elektronik. Itu sesuai dengan Undang-Undang ITE. Jadi saya dilaporkan pasal 27, diperiksa pasal 28 ayat 2, lalu divonis pasal 34 ayat 1. Really stupid. Siapapun yang belajar hukum, meskipun saya tidak belajar hukum, saya ngerti logikanya. Wartawan juga tidak menelusuri ini. Mereka goblok-goblok semua. Tidak menelusuri bagaimana seorang anak bangsa tidak bersalah itu kemudian dihukum atas perbuatan yang tidak diperbuat. Nah, pasal 34 ayat 1 ini saya sekalipun tidak pernah diperiksa di polisi. Bagaimana mungkin saya bisa dituduh kemudian dituntut, didakwa menggunakan sesuatu yang saya tidak pernah diperiksa di kepolisian? Come on. Kita pakai otak saja, orang yang belajar hukum. Jadi saya tutup di sini, Mas Tova. Jadi kita bisa melihat begitu zalim dan bangsatnya rezim ini bagaimana memperlakukan oposisi. Itulah sebabnya makanya acara merawat reformasi ini betul-betul kita memerlukannya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Buni, kita turut berduka cita, turut sedih, prihatin. Semoga yang menimpa Mas Buniani tidak menular pada yang lain. Meskipun yang moderator ini juga pernah mengalami hal yang sama. Karena tadi menyebut-nyebut nama wartawan, ini ada satu wartawan yang ingin bertanya dari media Kempalan, Mas Abdul Manaf. Nah, ini sekalian biar ditanggapin Pak Amin, sekalian bertanya dan nanti sekaligus menanggap balik ya terhadap 3 penanggap sebelumnya atau 4 penanggap sebelumnya. Mas Abdul Manaf mohon dihidupkan audionya. Hanya satu ini yang bertanya dari media, yang lain pada banyak ini wartawan, tetapi yang rahasia hanya satu wartawan. Mas Abdul Manaf dari Kempalan, kami persilakan. Kempalan adalah media yang didirikan Mas Diman Abror, politisi sebelah juga. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberikan kesempatan. Bapak-bapak sekalian, izinkan saya bertanya dari Kempalan terkait dengan topik merawat reformasi yang pada hari ini sedang dibahas. Saya ingin bertanya bagaimana langkah Partai Umat dalam merawat reformasi dan menarik simpati para pemuda dan mahasiswa yang pada hari ini sering dijumpai lebih banyak yang bersifat oportunis dan enggan untuk mengkritik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf sekali karena hanya satu yang bertanya. Tadi saya beri kesempatan 3 jurnalis, tetapi karena sudah cukup jelas ya, sehingga hanya satu yang bertanya. Kepada Bapak Amin Rais, tadi ada 4 penanggap dan 1 wartawan bertanya. Kami persilakan untuk ditanggapin balik. Kami persilakan. Monggo Pak Amin. Baiklah. Jadi singkat saja mengingat waktu. Jadi kita semua tertarik pada pendapat Ibu Husnul Mar'iyah, yaitu selain senang bahwa insya Allah Partai Umat akan konsisten memberikan 30% kuota kepada perempuan di setiap tingkatan, insya Allah itu sudah akan kita laksanakan. Bahkan sekarang pun Bu Husnul saya diberitahu oleh teman-teman yang akan membawa insya Allah dokumen lengkap ke Kemenkumham, ya insya Allah ini sudah terpenuhi semuanya. Nah kemudian yang menarik adalah kata Bu Husnul, kalau ada orang mengkritik, jangan kita lakukan lagi politik identitas gitu, apalagi bawa agama. Itu memang manusia itu betul-betul, maaf ya, agak picik lah ya. Jadi kalau kita pergi ke generasi demokrasi tua, apakah itu di Jerman, apakah di Finland, apakah bahkan di Amerika dan lain-lain, itu peran agama di dalam politik itu amat sangat penting ya. Bahkan kontroversi aborsi itu menjadi gegap gempita ya, karena mereka yang lebih religius akan mengatakan aborsi itu ilegal gitu, sementara yang sekularistik mengatakan ya apa salahnya, perempuan itu kan kuasa sebenarnya kepada tubuhnya, jadi kalau dia mau apapun untuk aborsi itu kan urusan dengan fisik dia sendiri, harus boleh. Jadi ini menunjukkan bahwa betul kata Bu Husnul itu agama itu amat sangat penting. Bahkan Israel yang dianggap negara terdemokrasi di Timur Tengah itu bebuyutnya identitas itu. Ya. Jadi mengapa kita menghantam Israel dengan Zionisme itu? Nah Zionisme itu sesuatu yang amat sangat agamis gitu. Jadi bagaimana imbauan Yahudi itu dalam kitab Torah itu supaya pengikut Yahudi itu kembali ke Bukit Zion ya, untuk kebesaran masa lalu. Jadi Zionisme itu jelas agama gitu. Nah, jadi orang-orang Indonesia ini yang sok kemaki, sok ilmiah karena pernah sekolah di Amerika dan lain itu kemudian membawa sesuatu yang sudah usang ya, tapi dikatakan diselimuti sebagai yang baru, tapi kita yang tahu itu coba istilahnya Pak Harun kita ngakak. Hanya kita tersenyum lah. Kok bisa seperti itu? Nah kita diingatkan oleh Bu Husnul, Partai Umat nanti jaga etika atau akhlak, karena tanpa akhlak dan takwa itu akhirnya kita seperti politik yang terjadi selama ini, ya, yang hanya mencari kedudukan, mencari kenikmatan dunia yang sangat sementara, kemudian berebut kursi, berebutnya hal-hal yang remeh-temeh itu. Tapi ini insya Allah Bu Husnul ada kan juga termasuk yang mencerahkan Partai Umat, ini akan kita pegang sebagai salah satu pegangan moral kita. Nah kemudian dari Mas Refdy Harun ya, itu ya Pak Refdy Harun mengatakan basically ada kanan berat ke kiri, ada kanan berat ke ada tengah ya, tengah berat ke kanan, tengah berat ke kiri, seperti kita dengar tadi. Nah saya dalam hal ini memang akan menggarisbawahi yang penting buat Pak Refdy Harun, jangan sampai Partai Umat nanti itu menjual ideologi yang sekarang disiarkan mana-mana itu terjebak kepada pragmatisme. Dan ini Mas Refdy ya memang sepanjang sejarah umat manusia, kelemahan manusia itu kalau sudah berhadapan dengan sesuatu yang pragmatis. Di Quran itu berpuluh-puluh ayat itu bagaimana hamba Allah yang tadinya beriman tekuk lutut ya, akhirnya kemudian imannya dilempar ke peti es gitu, kemudian yang berjalan adalah yang pragmatisme itu ya. Dan ini saya kira wanti-wanti dari Pak Refdy Harun yang
sangat sangat penting. Dan kita bahagia masih punya asisten negara seperti Pak Refli ini ya, yang selalu mencerahkan. Dan saya pun kadang-kadang juga melihat Pak Refli Harun itu ya. Jadi Mas Refli, Anda betul ya kalau mengatakan biasanya politisi itu punya panggung depan, panggung belakang. Panggung depan itu yang dikatakan yang mungkin membuat publik senang dan lain-lain, sementara panggung belakang itu yang disembunyikan. To some extent you are right ya Mas Refli, tapi kalau saya dan teman-teman insya Allah kita nggak ada panggung depan, panggung belakang yang kontradiktif ya. Yang kita katakan, yang kita yakini, yang akan kita kerjakan, yang kita kerjakan adalah apa yang kita programkan, jadi tidak ada yang kita sembunyikan insya Allah. Itu lebih aman lah. Di depan publik aman, di depan Allah juga aman. Karena kita tidak double standar, tidak munafik. Gitu. Nah kemudian dari Pak Rocky Gerung, ya, ini yang saya katakan manusia ensiklopedis. Ya. Dari filsafat, politik, ekonomi, budaya, peradaban, beliau ini selalu mencerahkan masyarakat. Gitu. Nah yang sangat sulit dijawab oleh kita semua, itu penilaian Mas Rocky, tapi juga sekaligus sudah konklusif itu. Ya. Jadi tinggal ada pilihan, apakah Pak Jokowi itu perlu diberi kesempatan oleh rakyat ini menyelesaikan sampai 2024, atau kalau tidak tahan kita turun di tengah jalan, kira-kira begitu kasarnya. Nah kalau saya Mas Rocky, ya, saya katakan dulu saya 5 tahun jadi ketua MPR, itu menyaksikan 5 presiden bergantian. Ya. Jadi saya masuk ke MPR itu, saya menyaksikan turunnya Pak Harto diganti oleh Pak Habibie, Pak Habibie diganti oleh Bu Mega, Bu Mega oleh Gus Dur, Gus Dur diganti oleh Bu Mega, Bu Mega diganti oleh Pak SBY. Dalam 5 tahun ada 5 presiden, ya. Karena sebagian itu turunkan di tengah jalan. Nah, saya terus terang ini betul-betul bukan lip service, memang sebaiknya itu kalau ada presiden itu memang ya ditunggu sampai periode itu selesai. Seperti Pak Jokowi ini kita tunggu sampai 2024 titik gitu. Kalau nggak suka ya kemudian ditunggu saja gitu. Sehingga dicari alternatif kepemimpinan nasional yang lebih bagus dari yang sekarang ini. Nah bahkan Mas Rocky ada yang mengatakan, Pak Amin Anda ini orang Jawa, jangan ikut-ikutan dong menyiar-nyiarkan pepatah atau wisdom atau kebijakan Jawa itu. Orang Jawa mengatakan pemimpin itu dipikul dhuwur, dipendem jero. Jadi ketika dia masih hidup, ya itu dipikul, dimuliakan gitu. Tapi ketika hidup dia itu sebagai pemimpin melakukan berbagai crime, kejahatan dan lain, ya sudah karena pemimpin dipendam sedalam mungkin, ya supaya dilupakan orang gitu. Nah kata teman saya itu, Pak Amin itu resep yang kurang bagus. Jadi tiap presiden itu senang sekali. Toh apa saja saya nggak akan diapa-apakan gitu. Tapi mungkin nggak diapa-apakan. Tapi kalau kita melihat akhir daripada kehidupan Bung Karno, Pak Harto itu kan juga sesungguhnya tidak dipendam jero juga, gitu ya. Apalagi di tempat-tempat lain, ya. Banyak presiden itu hanya dikirim ke jeruji, balik jeruji itu, ya. Banyak juga ditembak dan lain-lain. Nah, jadi ini wanti-wanti Pak Rocky Gerung untuk lurah kita Pak Jokowi, gitu. Pak Jokowi, saya terus terang memang mengatakan mekanisme demokrasi dalam tatanan kenegaraan kita itu maupun konstitusi kita itu kalau dipegang teguh secara fair dilaksanakan lebih dari cukup untuk melakukan perbaikan kehidupan nasional. Ya. Sehingga saya mengatakan kita tidak perlu ekstra konstitusional, ekstra parlementer lagi lah untuk people power turun kemudian mengguncang karena nanti alternatifnya itu belum tentu lebih bagus gitu ya. Tetapi saya mengatakan ya, inilah bedanya orang beriman dengan orang yang mungkin sekuler ya.
kalau yang saya katakan saya yakini. Tetapi ya, kalau yang di langit punya kehendak lain, ya itu artinya ya itu kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Makanya saya memberikan wanti-wanti ya, dalam buku saya itu ya, Pak Jokowi mundur atau terus itu ya, itu saya beritahu Pak Jokowi from the very beginning Anda itu sudah membawa portfolio of failure ya. Jadi Pak Jokowi ini sejak hari pertama day one dari kepresidenannya itu sudah membawa portofolio kegagalan dan terbukti itu sekarang makin gagal lagi gitu. Nah karena itu tetap ya masih ada waktu 3 tahun Pak Lurah itu please ya perbaiki ya. Karena legacy Anda itu jadi legacy yang bagus itu kalau memang Anda turun panggung pada waktunya dengan bagus ya. Tidak ingin 3 periode apalagi pasti akan makin hancur lagi gitu ya. Nah, tetapi kalau Anda masih adikang-adigung apalagi disoraki oleh pendukung Anda yang juga cepat akal itu maaf agak kasar itu nanti berapi gitu ya. Jadi saya terus terang dengan seperti itu dan pada Pak Rocky Gerung itu dan bertanya jadi apakah partai umat itu partai kritis atau partai oportunis? Ya, insya Allah kritis Mas Rocky. Ya. Tapi kemudian dia mengatakan, what is to be done? Kata Mas Rocky, kalau sebelum 2024, Pak Jokowi itu terpaksa diturunin oleh rakyat. Nah, saya ingat gitu dalam kaidah fikih itu, Mas Rocky, janganlah kita kita memberikan kesempatan untuk berpikir lau seandainya itu. Karena kalau seandainya itu terlalu banyak, mungkin juga terlalu bingung juga gitu. Tapi pesan dari Pak Rocky itu sesungguhnya sama. Gitu. Masih ada waktu 3 tahun, ya 36 bulan. Gitu. Jadi kalau Pak Jokowi bisa surut, ya. Jangan terus membiarkan PKA dari Cina bergelombang tanpa dibatasi. Ya. Kemudian juga jangan lantas utang terus ke Cina sampai kita nanti tergantung. Ya. Sekarang di beberapa negara Afrika dolar sudah tidak dipakai, ya, tapi yuan yang dipakai karena bank-bank sentralnya itu semua sudah kulit kuning ya di Ghana, di Uganda dan lain-lain. Nah, jadi saya kira ini wanti-wanti saya. Gitu. Jadi Pak Rocky sangat tajam, ya, dalam arti memang kalau kita berpikir sedikit agak dalam, memang negeri kita ini sesungguhnya betul-betul di tebing bankruptcy. Gitu. Sebagai contoh begini, ya, saya melihat ya bagaimana pemerintah kita ini melihat peristiwa-peristiwa di Papua Barat dan Papua itu dari sudut pandangnya sendiri. Itu saya nggak paham. Ya. Padahal kalau kita lihat berbagai jurnal itu maupun the United Nations papers ya, itu Michelle Bachelet ya, yang jadi ketua Komisi Hak Manusia di PBB itu kan mengatakan berkali-kali kami PBB ditipu oleh pemerintah Jokowi. Katanya kita akan boleh masuk ke Papua, ternyata tidak boleh, sampai sekarang tidak diberi pintu. Kemudian dia mengatakan bahwa ketika kita memotong jaringan internet itu sampai berapa hari itu juga dicatat oleh Bachelet itu ya. Bahkan dia mengatakan sesungguhnya ya ini tinggal waktu itu. Bahkan sepertinya cenderung ya bahwa kalau untuk keadilan dibuka bersama-sama. Nah, kalau saya melihat dari sisi pemerintah kita ini itu sudahlah KKP tembak saja, habisi dan lain-lain gitu. Nah, padahal kalau kita nggak pernah menembaki teman Papua nggak apa-apa ya. Dan mereka punya data sejak tahun 60-an akhir itu sampai sekarang itu berapa jumlah yang pernah dikenai timah panasnya TNI kita ya. Saya nggak menyalahkan TNI sama sekali tidak gitu. Karena TNI kan juga hanya dan Polri kan juga cuma atasan
taat kepada atasan itu. Bahkan saya juga tersinggung ketika menamakan pasukan kita itu sebagai pasukan setan, ya. Setan akan menekan keadilan, akan melindungi rakyat Papua dari gerombolan teroris. Ya, jangan setan lah ya. Nah, seperti ini ya, saya kira perlu kita catat ya. Jadi selain ini mungkin saya agak berpikir agak mengangkat masalah yang bukan masalah reformasi, tapi saya concern gitu, bahwa kalau kita melihat dari kata kita sendiri, soal kita benar sepenuhnya, teman-teman Papua itu salah seluruhnya, ini kan tidak benar itu. Orang yang bijak itu tentu harus ingin mengetahui kira-kira apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka concernkan, keinginan apa yang mereka ingin sampaikan pada kita gitu. Dan kita juga ingin menyampaikan apa yang kita inginkan gitu. Sehingga memang ya akhirnya teman-teman Papua itu kan mengatakan pokoknya duduk dulu bertemu. Ini sekarang oleh Michelle Bachelet, saya baca terakhir itu mengatakan ya memang caranya harus duduk bersama-sama. Nah kalau dua lawan atau dua oposan atau dua musuh katakanlah ya mau mengambil jalan titik tengah dan tidak mau musnah-musnahan, mestinya kan ada middle ground, ya. Ada titik tengah yang disepakati sehingga dicapai kesimpulan yang istilahnya itu kan win-win solution. Ya, saya bukan ahli masalah Papua, tapi saya mengikuti bahwa kalau Pak Lurah kita ini mau bijak, ya janganlah lantas merasa bahwa kita sudah berbuat banyak, ya. Kita sudah buat infrastruktur jalan raya sampai ke pelosok-pelosok, tapi sementara kita biarkan kekayaan Papua digotong tiap jam ke luar negeri, ya. Sementara itu juga kita biarkan pelanggaran HAM tidak ditegakkan keadilannya dan lain-lain. Ya. Nah, jadi catatan akhir saya, dan maaf kalau hal-hal yang kurang pas saya sampaikan, ya. Tapi saya terima sekali. Ya. Kemudian terakhir dari Mas jurnalis tadi ya, yang menanyakan tadi apa ya? Tadi apa ya, Mas pertanyaan? Oh iya ya, dari Mas Abdul Manaf ya. Jadi bagaimana langkah Partai Umat ke depan ya? Ya saya jawab ya wait and see gitu. Karena kita baru memperjuangkan pengesahan dari Menkumham, setelah itu kita baru bergerak dan mudah-mudahan kalau kita stick pada ideologi kita, stick pada program-program perjuangan kita, ya, maka insya Allah dalam 1, 2, 3 tahun akan kelihatan ya, sosok Partai Umat sesungguhnya. Kalau baru ya 6 bulan pun belum cukup ya. Tapi insya Allah keremang-remangan Partai Umat ini akan menjadi lebih jelas lagi gitu, setelah berjalan 2-3 tahun. Gitu. Jangan nanti tergantung masyarakat luas untuk menentukan pilihannya. Dan last but not least, saya ingin sampaikan pada Pak Lurah ini ya. Jadi menjelang Pak Harto lengser itu ya, dari semua menteri Pak Harto, hanya Pak Abdullah Mursyid ya, yang masih menemani 20 Mei malam itu. Kemudian yang lain-lainnya itu sudah menjadi brutus. Ya. Ketika Pak Harto masih kuat itu ya mengaku-ngakukan, begitu Pak Harto sudah agak lemah, semakin lemah, kemudian ya selamat tinggal. Jadi saya sudah membaca itu loh Pak Jokowi, ya sebagian pengikut Anda pun nampaknya itu sudah nggak yakin lagi. Jadi tolong sebelum terlambat jangan sampai Anda mengikuti hal-hal yang kurang bagus itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin Rais telah menyampaikan begitu panjang tanggapan balik kepada 4 penanggap dan 1 jurnalis yang tadi bertanya. Saudara sekalian, seluruh peserta halal bihalal malam hari ini, kemarin Ketua Umum Partai Umat,
beberapa hari lalu menyampaikan ke publik bahwa menanggapi peristiwa di Palestina, maka Partai Umat akan menggelar doa bersama, dan malam hari ini sekaligus sebagai malam halal bihalal dan juga peringatan 23 tahun reformasi, kita gelar doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Sambo. Sudah hadir Ustadz Sambo? Mohon open mic. Alhamdulillah sudah hadir, Oke. Mas. Kalau begitu kami persilakan tafadhol masykurah Ustadz Sambo untuk memimpin doa bersama untuk Indonesia dan Palestina pada khususnya tentang keberpihakan kita kepada Palestina. Semoga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, ibu-ibu, para sahabat-sahabat Partai Umat, pengurus Partai Umat, Dewan Syuro, dan juga jajaran DPP, DPW, dan DPD yang hadir, dan juga kepada spesial guest kita, Bu Husnul, Mas Rocky Gerung, dan Pak Refli Harun, beserta Pak Bunyani. Marilah kita luangkan waktu kita untuk berdoa, tapi sebelum itu saya izinkan saya 2 menit menyampaikan bahwa terkabulnya doa itu syaratnya setidak-tidaknya 2. Yang pertama, agar doa kita terkabul, kita harus maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibadahnya nggak maksimal, doanya juga belum bisa dikabulkan. Jadi kalau ada doa kita belum dikabul, yang pertama kita lihat apakah ibadah kita sudah maksimal atau belum. Inilah konsep yang diajarkan Allah dalam setiap salat kita dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, beribadah, kepada Engkau kami mohon pertolongan. Di sini kata-kata nasta'in didahului dulu oleh na'budu, artinya ibadah dulu baru pertolongan itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ini jadi introspeksi kita. Mungkin ibadah-ibadah kita kurang, mari kita maksimalkan ibadah-ibadah itu, baik ibadah mahdoh hablum minallah dan juga ibadah ghairu mahdoh hablum minannas. Yang kedua, bisa jadi belum terkabulnya doa itu adalah usaha kita yang belum maksimal juga. Ya, dalam surat 2 ayat 202 yang kita hafal, 201 yang kita hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita hafal semua doa itu terdapat dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 201. Tapi ayat 202-nya menjelaskan terkabulnya doa di 201 itu Allah mengatakan ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itu yang berdoa itu akan mendapatkan apa-apa yang mereka kerjakan, mimma kasabu. Ya, jadi artinya doa itu akan juga terkabul ketika kita mengusahakannya. Nah, bisa jadi belum terkabul doa-doa kita, negeri kita masih seperti ini, termasuk juga secara internasional kita juga belum terpandang umat Islam ini, itu mungkin bisa jadi usaha-usahanya belum maksimal kita usahakan. Maka juga bagian dari introspeksi kita untuk memaksimalkan usaha ke arah sana. Dan mudah-mudahan jadi Partai Umat ini juga jadi salah satu usaha kita untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, melawan kezaliman di negeri ini, sehingga mudah-mudahan terciptalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, saya kira dia 2 itu jadi introspeksi kita, mudah-mudahan kita maksimalkan ibadah kita di tengah malam, ya. Kita berdoa, kita beribadah, juga sholat wajib kita maksimalkan, ibadah-ibadah yang lain, puasa, sedekah, baca Quran, zikir, sebagainya, kita maksimalkan juga usaha-usaha dunianya, usaha-usaha manusianya kita lakukan, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semuanya. Mari kita berdoa, ala hidina ya, wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والطعن والفتن والمحن من بلدنا هذا خاصة من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين خصوصا كفار يهود إسرائيل كفار يهود إسرائيل يا كريم إنك على كل شيء قدير وأهلك الكفر المشركين إنك على كل شيء قدير ودمرهم أعداءك أعداء الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم انصر المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Syakur Engkau Maha Pengasih Maha Penyayang Maha Pengampun ya Allah ampunkan semua dosa kami ya Allah maafkan kesalahan kami ya Allah yang kami sengaja tidak kami sengaja yang besar maupun yang kecil ya Allah semenjak kami berbuat dosa semenjak kami balik sampai saat ini bahkan nanti sampai kami menghadap Engkau ya Allah ampunkan semua dosa dan kesalahan kami sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ampunkan juga dosa kedua orang tua kami ya Allah sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami kecil. Ampunkan juga semua dosa dan kesalahan keluarga kami, saudara kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang masih telah hidup maupun yang telah pergi menghadap-Mu ya Allah. Ampunkan semua dosa kami ya Karim ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah turunkan pertolongan-Mu ya Allah kepada kami ya Allah khususnya di negeri ini ya Allah agar kami bisa melawan kezaliman di negeri ini ya Allah menegakkan keadilan ya Allah atas pertolongan-Mu ya Allah menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah kabulkan turunkan pertolongan-Mu ya Allah turunkan pertolongan-Mu ya Allah turunkan pertolongan-Mu ya Allah sungguh kami adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah tanpa pertolongan kami tidak akan bisa melakukan kebaikan maupun melawan keburukan baik diri kami maupun ada di negeri ini ya Allah Allahumma ya Allah ya Rahman turunkan juga pertolongan-Mu ya Allah menolong saudara-saudara kami yang ada di Palestina di negeri-negeri minoritas muslim ya Allah di negeri muslim yang tertindas ya Allah berikan pertolongan ya Allah berikan pertolongan tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah hancurkan kaum muslimin yang menghina agama-Mu ya Allah yang menindas kaum muslimin ya Allah khususnya kufar Yahudi Zionis ya Allah hancurkan mereka ya Allah tunjukkan kekuasaan mereka ya Allah mereka telah memporak-porandakan negeri Islam ya Allah khusus saudara-saudara kami di Palestina ya Allah hancurkan mereka ya tunjukkan kuasa innaka ala kulli syai'in qadir ya Jabbar ya Fattah ya Jabbar ya ala kulli syai'in qadir hancurkan mereka ya Allah sungguh Engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana Allahumma ya Allah kabulkan doa kami semua Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim jadikanlah partai umat ini partai yang senantiasa istiqomah ya Allah menegakkan agama-Mu negeri Islam rahmatan lil alamin untuk menegakkan keadilan melawan kezaliman negeri ini di seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara negeri ini. Allah dengan pertolongan-Mu ya Allah jadikan partai ini partai yang besar, partai yang berjaya, partai yang akan senantiasa menegakkan agama-Mu ya Allah untuk melawan kezaliman negeri ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman jadikanlah para pengurusnya dari pusat sampai daerah ya Allah menjadi pengurus-pengurus yang istiqamah berjuang di jalan-Mu ya Allah ikhlas mencari ridha-Mu ya Allah semata ya Allah
beri kekuatan, beri kesabaran, beri kesungguhan dalam berjuang ya Allah. Jaga dan lindungi kami semua ya Allah dari segala macam fitnah-fitnah dan kezaliman rezim negeri ini ya Allah. Allah ya Allah mudahkanlah perjalanan partai umatnya mulai dari verifikasi Kemenhum dan juga verifikasi KPU nanti sehingga bisa berjuang di dalam pemilu 2024 yang memperjuangkan agamamu ya Allah, memperjuangkan umat ini dan memperjuangkan bangsa ini ya Karim ya Rahman ya Rahim mujib Allah taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antal Allah. Berikan juga kesehatan kepada kami semua ya Allah, khususnya Pak Amin Rais, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan keistiqomahan untuk senantiasa berjuang bersama kami ya Allah untuk membesarkan partai ini atas izin-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ya rahman. Jadikan negeri kami ini ya Allah pemimpinnya pemimpin yang senantiasa dekat dengan-Mu ya Allah, sayang kepada orang-orang beriman. Apabila pemimpin negeri ini sudah tidak banyak lagi kebaikan ya Allah, cabut kekuasaannya segera dengan cara-Mu ya Allah. Cabut segera kekuasaan mereka dengan cara-Mu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Gantikan dengan yang lebih baik ya Allah, yang sayang kepada umat ini, sayang kepada bangsa ini, sayang kepada negeri ini ya Allah, yang juga dekat dengan-Mu ya Karim, ya Rahman, ya Mujibas Salim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. Demikian, bila tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz Sambo. Dengan demikian, hutang tanda petik Partai Umat untuk doa bersama untuk teman-teman Palestina sudah terpenuhi pada hari ini. Semoga terkabulkan. Dan dalam masih pada bulan Syawal, kami wakili teman-teman mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, acara demi acara semua rangkaian berjalan dengan lancar. Semoga Allah memberikan berkah pada kita semua dan Partai Umat menjadi berkah bagi semua orang. Dan doakan karena besok mulai ada pendaftaran kita di Kemenhum. Kalau ada kesalahan dari saya, mohon maaf. Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan kami yang dengan berkenan, Mbak Kusnul, Mas Rocky Gerung, Mas Rafi Harun, dan Ustadz Sambo, Ustadz Bunyani, Ustadz UBM, ya, Bukhari Muslim, dan semua peserta yang hari ini hadir. Alhamdulillah, insya Allah lain waktu kita bertemu kembali. Kalau ada salah minta maaf. Demikian nun wal qalam yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih Pak Amin belum bisa gabung nih. Masih di rumah sakit. Ini ngawani anak nih. Bukan Pak Vito? Bukan, apa kena DBD jadi masih di ICU sekarang nih. Mohon doanya dari semuanya. Sembuh ya, sembuh. Mudah-mudahan bisa kembali beraktivitas.